Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tak terasa waktu kita berada pada penghujung acara sesi keempat. Seperti biasa, closing statement akan disampaikan oleh Pak Dr. Hewan Nanang sebagai Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau terkait ancaman wabah PMK jelang Hari Raya Kurban. Pak Dr. Hewan Nanang, ini closing statement lah, anjuran kepada masyarakat, pada peternak, pada pemerintah, bagaimana mengatasi wabah PMK dan solusinya jelang Hari Raya Kurban ini. Silakan. Baik, yang pertama kepada peternak, perlu diantisipasi keberadaan PMK ini dengan cara kita menerapkan biosecurity yang ketat di kandang masing-masing. Tidak perlu menerima tamu yang tidak penting-penting amat. Kalaupun penting, itu pun juga dengan prokes yang ketat, bukan hanya ketika COVID ya, ketika PMK juga harus sangat-sangat ketat. Biosecurity di peternakan rakyat juga ya? Iya. Tidak hanya di peternakan besar. Ini PMK nggak pilih yang mana dulu kok. Iya, betul. Yang milih yang itu enggak, semua ya. kena. Terus kemudian termasuk juga, seperti kata Pak Dr. Hewan Nanang ini, via online, via telepon ya, betul. juga ya. Ini kita memang sedang menggalakkan untuk promosi, melakukan transaksi jual belinya via online. Karena biasanya gini, pengalaman yang sudah itu antara sohibul kurban dengan penjual ini sudah ada komunikasi, sudah ada interaksi tahun sebelumnya, sehingga ini sudah menimbulkan rasa saling percaya, sehingga ini lebih memudahkan untuk memberikan penjelasan. Eranya lagi seperti ini, sebaiknya nggak perlu datang ke kandang, kami siapkan saja sesuai dengan pilihan yang sohibul kurban inginkan, besar sapinya, jenis sapinya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu, dan juga sama dengan kepada para sohibul kurban yang ingin melakukan kurban, pastikan kurbannya itu sehat, pastikan kurbannya sapi yang atau ternak yang akan dikorbankan berasal dari peternakan yang memang sudah diyakini memang sudah kredibel. Terus kemudian jangan lupa keabsahan dari ternak yang akan digunakan untuk kurban dengan dibuktikan bahwa selain absah juga sehat dengan SKKH surat keterangan kesehatan hewan dari institusi yang berwenang. Terus kemudian juga kepada sejawat dokter hewan, mari ini waktunya kita untuk berkontribusi bahu-bahu dengan semua stakeholder di bidang peternakan untuk kita menuntaskan, kita menyelesaikan PMK khususnya di Lampung ya. Terus kemudian kepada pemerintah daerah Lampung ini mohon kiranya peternak Lampung bisa dilindungi, dipermudah di dalam proses penanganan PMK-nya dengan ketersediaan obat-obatan, baik itu desinfektan, vitamin, obat anti radang, antibiotik yang itu sangat kita butuhkan untuk pengendalian pengobatan PMK. Walaupun virusnya tidak bisa diobati, tetapi paling tidak infeksi sekundernya itu bisa kita bisa atasi. Terus kemudian juga nanti mohon kiranya juga untuk kompensasi kepada peternak yang telah terdampak. Mohon para peternak segera diberi kejelasan aja syarat-syaratnya, mekanismenya seperti apa. Karena jangan sampai peternak sekarang sudah senang, oh ternak saya yang kemarin udah ngokro, udah pasrah, ada titik harapan bahwa mereka akan dapat kompensasi, tapi jangan sampai ini lolos karena ketidaktahuan bahwa untuk dapat kompensasi harus ini. Nah, dari awal perlu ada statement dari pemerintah sehingga peternak bisa menyiapkan kejelasannya itu ya. Ya. Terus juga satu lagi langkah yang paling efektif saat ini adalah dengan vaksinasi. Untuk itu saya menghimbau entah dengan cara bagaimana vaksin segera datang dalam jumlah yang cukup, paling tidak untuk dosis pertama dulu. Betul Pak Dokter. Yang terakhir ini untuk masyarakat, karena kita mau jelang Hari Raya Kurban ini, Pak Dokter. Kepada masyarakat tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan kurban di tahun ini walaupun ada wabah PMK. Konsumsi daging dari ternak yang terindikasi PMK sekalipun itu aman buat konsumen untuk dikonsumsi itu karena apa?
PMK tidak zoonosis, PMK tidak menyebar ke manusia, manusia tidak punya reseptor untuk tempat nongkrongnya virus di dalam tubuh kita. Tapi kita bisa menjadi vektor mekanis yang menjadi penyebar virus ke mana. Jadi kita hanya sendiri nggak apa-apa, tetapi kita bisa menjadi malapetaka bagi ternaknya. Kalau nggak hati-hati. Iya. Terima kasih nih Pak Dokter Hewan Nanang. Ini menarik nih pembicaraan kita, memberi masukan. Mudah-mudahan diskusi kita memberi manfaat dan mudah-mudahan juga kita bisa segera mengatasi wabah PMK dan bisa membebaskan khususnya Lampung dari amin. Tapi yang terakhir itu jangan bosan-bosan memberikan informasi kepada pemirsa Tegar TV, Pak Dokter Hewan. Siap. Ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, pembicaraan dialog spesial kita bersama Dokter Hewan Nanang Purus Subendro. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Ketua Keluarga Alumni Gajah Mada dan Direktur Utama PT Indo Prima Beef, penggemukan sapi ya di Lampung Tengah. Kita sudah pada penghujung. Saya sebagai membawa acara mohon diri, mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.